Selamat datang di kelas interaksi obat dan makanan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang interaksi obat dan makanan pada penyakit kronis. Topik kali ini kita akan mengangkat beberapa tema penyakit kronis yang sering ditemui, seperti diabetes mellitus, kardiovaskuler, asma, dan juga artritis. Pertama, kita akan mulai dengan definisi penyakit kronis. Penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung lama dan pada umumnya bersifat progresif dan menurunkan kesehatan penderitanya. Kita langsung mulai saja dengan penyakit kronis yang pertama, yaitu diabetes mellitus. Diabetes adalah kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa di dalam darah. Biasanya kadar glukosa darah puasa lebih dari atau sama dengan 126 mg per desiliter. Kadar glukosa darah 2 jam postprandial juga lebih dari 200 mg per desiliter. Ditambah dengan nilai HbA1c lebih dari sama dengan 6,5%. Biasanya juga disertai dengan tanda-tanda klinis seperti poliuria, polidipsia, dan juga polifagia, dan beberapa juga ada yang terjadi penurunan berat badan drastis. DM sendiri ada dua tipe, yaitu DM tipe 1, di mana kondisi tidak adanya insulin di dalam tubuh karena terjadi kerusakan sel beta pankreas. Kemudian ada DM tipe 2, yaitu kondisi di mana terjadi resistensi insulin dan tidak cukupnya jumlah insulin, yang biasanya disebabkan karena pola makan, gaya hidup, dan juga genetik. Dan prevalensi DM tipe 2 ini lebih banyak populasinya saat ini dibandingkan dengan DM tipe 1. Ada beberapa obat yang biasanya digunakan oleh penderita DM. Dapat kita golongkan menjadi dua, yaitu obat antidiabetik oral dan juga insulin injeksi. Nah, ini adalah beberapa obat-obat antidiabetik oral, mulai dari metformin, kemudian ada juga thiazolidinedion, kemudian ada acarbose, ya. Sedangkan untuk insulin injeksi biasanya digunakan bagi mereka yang diabetes tipe 1 yang memang tubuhnya sama sekali tidak bisa memproduksi insulin. Sedangkan untuk DM tipe 2 lebih sering digunakan adalah obat antidiabetik yang oral, tetapi bisa juga menggunakan insulin injeksi apabila dibutuhkan. Lalu bagaimana interaksi obat DM dengan makanan? Nah, yang pertama adalah interaksi obat-obat antidiabetik dengan alkohol. Jadi interaksi alkohol dengan sulfonilurea generasi 1 ini biasanya menyebabkan flushing atau tubuh itu menjadi memerah karena tubuh kita tidak mampu mencerna asetaldehid pada alkohol. Bisa juga terjadi nausea, vomiting, bahkan takikardia hingga hipoglikemi. Ada juga interaksi obat antidiabetik dengan makanan seperti bawang putih, ya. Jadi banyak bawang putih itu digunakan sebagai herbal penurun kolesterol, penurun hipertensi gitu, dan juga untuk menormalkan glukosa darah. Nah, dengan konsumsi bawang putih bersamaan dengan beberapa obat antidiabetes oral maupun insulin, ini juga bisa berpotensi menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Interaksi herbal penurun gula darah lainnya yang juga beresiko berinteraksi dengan obat antidiabetik oral, ada juga seperti ginseng, lidah buaya, jus daun-daunan gitu ya. Nah, ini juga pada saat dikonsumsi bersamaan juga beresiko menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Jadi sangat hati-hati sekali penggunaannya, kalau bisa tidak bersamaan
Atau kalau memang sudah mengkonsumsi obat antidiabetik, sebaiknya juga sudah tidak mengkonsumsi herbal penurun gula darah lainnya. Selanjutnya kita masuk ke penyakit kronis kedua, yaitu penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler dengan prevalensi yang cukup tinggi dan sering terjadi biasanya adalah hipertensi, jantung, hiperlipidemia, dan juga kondisi pengentalan darah. Ini adalah beberapa obat kardiovaskuler, mulai dari obat sebagai vasodilator, antihiperlipidemia, hingga antikoagulasi. Tidak perlu dihafal, cukup dikenali saja nama obat-obatannya. Ini adalah daftar obat kardiovaskuler dan interaksinya dengan beberapa makanan. Contohnya beta blocker, yaitu obat yang menghambat efek hormon adrenalin yang dapat meningkatkan detak jantung dan memicu kerja otot jantung, serta juga membantu melebarkan pembuluh darah vena dan arteri untuk meningkatkan aliran darah. Obat ini kemungkinan ada interaksi dengan akar manis atau licorice, dengan kalsium, dengan jus jeruk, yang dapat menghambat absorpsinya di dalam tubuh. Sedangkan makanan yang tinggi protein justru bisa meningkatkan kadar beta blocker di dalam darah. Ada juga jenis obat statin. Ini adalah obat untuk menurunkan hiperlipidemia. Obat ini punya kemungkinan interaksi dengan alkohol, jus grapefruit, dan jenis jeruk-jeruk lainnya, serta makanan yang mengandung serat, pektin, dan juga oat, sehingga konsumsinya perlu diberi jarak beberapa jam dengan waktu makan. Selanjutnya adalah asma. Asma adalah suatu penyakit paru kronis. Pemicunya dapat berupa alergen seperti debu atau makanan, atau kondisi tertentu seperti suhu dingin, aktivitas yang tinggi, dan juga stres. Gejala asma bisa ringan dan juga bisa hilang dengan sendirinya, tetapi bisa juga menjadi berat bahkan sangat parah. Ini adalah beberapa obat untuk penyakit asma. Bagaimana interaksinya dengan makanan? Beberapa obat asma ini seperti albuterol, salmeterol, dan ipratropium bromide memiliki efek ke nafsu makan seperti menurunkan selera makan dan berefek juga pada mulut yang kering. Masih interaksi obat asma dengan makanan, kafein sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan prednison, karena prednison akan menghambat metabolisme kafein dan meningkatkan kadar kafein di dalam darah, dan biasanya efek sampingnya atau membuat kondisi insomnia atau tidak bisa tidur. Kita masuk ke penyakit kronis artritis. Artritis adalah penyakit radang sendi yang banyak terjadi di Indonesia, biasanya adalah osteoartritis, artritis rematik, dan juga artritis gout. Osteoartritis adalah suatu penyakit sendi yang melibatkan cairan sinovial, kapsul sendi, dan juga rawan sendi, yang sering juga dikenal sebagai pengapuran. Nah, sedangkan artritis rematik ini adalah penyakit radang sendi yang kronis yang kemungkinan disebabkan oleh faktor genetik, imunologi, atau lingkungan, bahkan juga makanan. Yang ketiga, penyakit radang sendi yang sering terjadi di Indonesia adalah artritis gout. Ini adalah penyakit radang sendi yang disebabkan tingginya kadar asam urat di dalam darah dan terjadi penumpukan monosodium urat atau purin pada sendi. Berikut ini adalah gambar-gambar pada kondisi osteoartritis, artritis rematik, dan juga gout. Terapi yang bisa diberikan pada penderita artritis adalah obat-obatan dan juga terapi non-farmakologik. Berikut ini adalah beberapa interaksi obat dan makanan pada terapi artritis. Ada obat allopurinol yang tidak bisa dikonsumsi bersamaan dengan vitamin C dosis tinggi, karena dapat meningkatkan resiko terbentuknya batu ginjal.
Terima kasih, demikian materi kita kali ini. Selanjutnya kita akan banyak membahas interaksi obat dan makanan dengan beberapa penyakit lainnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.